Halo Storyan, kembali lagi di channel Artsa World Story. Kali ini kita akan membahas tentang tokoh ilmuwan Islam yang mempengaruhi ilmu kedokteran modern saat ini. Beliau adalah seorang dokter, astronomer, dan penulis terpenting dari zaman keemasan Islam. Dan dianggap sebagai filsuf paling berpengaruh di era pra-modern. Bagi banyak orang, dia adalah bapak kedokteran modern. Dari sekitar 450 judul yang ditulisnya, 240 diantaranya selamat dan bertahan hingga hari ini, yang diantaranya terdapat 240 judul dalam bidang filsafat dan 40 judul dalam pengobatan. Karyanya yang paling terkenal adalah Al-Kinf Al-Tib atau buku pengobatan, sebuah ensiklopedia medis yang menjadi buku rujukan dan standar di bidang kedokteran pada berbagai universitas dan terus digunakan selama berabad-abad hingga sekitar tahun 1650. Di video kali ini saya ingin mengadakan giveaway pulsa 10.000 untuk 5 orang pemenang. Caranya gampang. Tinggal subscribe channel ini, like dan tonton sampai habis video ini. Karena di akhir video akan ada pertanyaan tentang isi video. Silahkan tulis di kolom komentar jawabannya, beserta kontak yang bisa dihubungi. Selamat menonton. Kita akan membahas tentang Ibnu Sina atau yang dikenal oleh dunia barat Avicenna. Ibnu Sina menulis sebuah autobiografi untuk muridnya yang bernama Abu Ubaid Juzjani, yang kemudian dilengkapi oleh muridnya tersebut dengan bab penutup. Naskah autobiografi ini yang berakhir hingga periode di Gorgan sekitar tahun 1013 Oktober 14. Kemudian dimasukkan oleh Ibnu Abi Asyaibi'ah dalam karyanya yang berjudul Hyan al-Anf Tabaqti al-Atib atau Sejarah Literatur. Bidang kedokteran inilah yang menjadi rujukan utama kisah hidup Ibnu Sina, di luar catatan-catatan lain yang diberikan para penulis Muslim. Menurut penuturan Ibnu Sina, ayahnya berasal dari Balkh di wilayah Mazar-i Sharif yang sekarang dikenal sebagai Afghanistan, yang pindah ke Bukhara pada masa pemerintahan Nuh bin Mansur berkuasa pada tahun 976 hingga 997. Di sana ayahnya diangkat sebagai gubernur Harmaitsan, sebuah provinsi di Bukhara. Dan di sana pula ayahnya bertemu dengan ibunya di sebuah desa bernama Asyana hingga akhirnya menikah. Nuh bin Mansur naik tahta pada tahun 976 dalam usia masih sangat muda, sehingga harus dibantu ibunya menjalankan roda pemerintahan, serta seorang wazir bernama Abu Husain Utehabi. Saat itu Kesultanan Samaniyah sedang menghadapi gejolak internal dan eksternal. Selain harus menghadapi persaingan kekuasaan antar pangeran, Nuh bin Mansur juga harus menghadapi pertempuran di utara dan selatan. Di utara, Kanak Karakanid menyerang dan mengambil lembah Zarafshan, di mana terdapat tambang perak Kesultanan Samaniyah, dan pada tahun 980 Kanak Karakanid sudah menguasai wilayah Isijab. Sementara itu di selatan, dinasti Buwayhi yang telah menguasai Baghdad dan menjadikan Abbasiyah hanya sebagai simbol kekhalifahan, tengah dipimpin Adud al-Daulah yang sangat kuat. Nuh bin Mansur mencoba melakukan ekspedisi melawan dinasti Buwayhi pada tahun 982. Tetapi berhasil dipatahkan Adud al-Daulah, tetapi setahun kemudian, Adud al-Daulah dan dinasti Buwayhi mulai mengalami keruntuhan. Pada tahun 992, Karakanid merebut ibu kota Bukhara di bawah seorang khan bernama Harun Begara. Namun dia meninggal tidak lama setelah penaklukan tersebut, sehingga Nuh bin Mansur bisa mengambil alih kembali Bukhara atas bantuan Sultan Abu Abdallah Muhammad dari dinasti Afrihiyah. Namun setelah Nuh bin Mansur meninggal pada 997, tidak ada syah pengganti yang cukup kuat untuk memimpin Kesultanan Samaniyah. Saat Karakanid kembali menyerang Samaniyah pada 999, Bukhara akhirnya jatuh dan Kesultanan Samaniyah lenyap. Kesultanan Samaniyah berada pada puncak kejayaannya. Kota Balkh atau Batria yang merupakan tempat asal ayah Ibnu Sina tampak berada di bawah Bukhara. Ayah Ibnu Sina berasal dari Balkh yang pindah ke Bukhara dan menjadi gubernur sebuah wilayah penting bernama Harmaitsan. Di dekat Harmaitsan, terdapat sebuah desa bernama Afsyana, di mana ayah
dan ibunya bertemu kemudian menikah dan menetap di sana. Di desa itulah Ibnu Sina lahir pada tahun 980 dan tidak lama disusul oleh adiknya. Pada kurun itu ketegangan antara Kesultanan Samania dengan Khanat Karakhanid di utara dan dinasti Buaihi di selatan tengah memanas. Ketika Ibnu Sina cukup besar, keluarga itu pindah ke Bukhara. Di ibu kota Samaniah itu Ibnu Sina mulai mendapat pendidikan yang lebih baik. Ayahnya mendatangkan guru khusus Al-Quran dan guru sastra Arab adab dan literatur untuk mengajar kedua putranya. Menurut Ibnu Sina, saat dirinya genap berusia 10 tahun, dia telah hafal Al-Quran serta berbagai teks sastra lainnya. Perkenalan awal Ibnu Sina dengan filsafat terjadi karena sering mendengarkan perdebatan ayahnya yang kerap didatangi orang-orang Mesir pengikut Ismailiyah, dan dari mereka itulah ayah Ibnu Sina dan adiknya mulai mengenal istilah-istilah jiwa dan akal dalam perspektif Ismailiyah. Sebagaimana diceritakan Ibnu Sina, selain belajar aritmatika Hindia, Ibnu Sina juga kerap mendatangi Ismail al-Sahid yang merupakan seorang sufi dan ulama mazhab Hanafi yang terkenal di Bukhara untuk belajar fikih dan jurisprudensi hingga mahir untuk melakukan pembelahan hukum sesuai kebiasaan zaman itu. Tidak lama dari itu, setelah pendidikan agamanya dirasa cukup, seorang filsuf bernama Abu Abdullah An-Natili datang ke Bukhara dan tinggal di rumah keluarga Ibnu Sina atas undangan ayahnya dengan imbalan mengajar filsafat kepada Ibnu Sina. Darinya Ibnu Sina mulai belajar Isagon karya Porfirios yang merupakan standar pengajaran filsafat sebelum masuk ke logika Aristoteles. Setelah itu Ibnu Sina mempelajari logika atau ilmu mantik dari Organon karya Aristoteles, namun An-Natili hanya memberikan pengantar dan Ibnu Sina harus mempelajarinya sendiri. Demikian pula saat mempelajari Sphocea karya Euclid dan Almagest karya Ptolemeus. An-Natili hanya mengajarnya bab-bab awal dan sisanya dipelajari seorang diri. Menyadari bahwa Ibnu Sina lebih mahir dalam penguasaan filsafat dari dirinya, An-Natili kemudian meninggalkan Bukhara menuju Gurganja guna mencari murid lain yang lebih membutuhkannya. Maka sejak itu Ibnu Sina mempelajari filsafat seorang diri, mulai dari fisika dan metafisika karya Aristoteles. Berikut berbagai karya pengantar tentangnya, juga berbagai karya tentang pengobatan secara luas dan mendalam. Dan ketika Ibnu Sina berusia 16 tahun, sebagaimana tradisi di Bukhara bagi anak yang menjelang akil baligh, dia pun mulai mendalami fikih secara khusus. 1,5 tahun kemudian, atau saat berusia 17 tahun lebih, Ibnu Sina mengulang pelajaran filsafat dari awal, dimulai dari Organon hingga fisika dan metafisika. Dalam autobiografinya dikatakan, hampir setiap malam saya selalu berada di kamar dengan lampu yang menyala dan menghabiskan waktu untuk membaca dan menulis. Manakala merasa ngantuk atau lelah, biasanya saya istirahat sejenak dan menghabiskan segelas sirup herbal hingga kekuatan saya kembali pulih, dan kemudian saya akan meneruskan melahap buku-buku. Setiap kali saya tertidur, karena kantuk, saya kerap memimpikan masalah-masalah yang sedang dihadapi hingga ke akarnya. Dan sungguh, betapa banyak masalah menjadi jelas duduk perkaranya dalam mimpi saya. Semua itu saya jalani hingga saya benar-benar menguasai berbagai cabang filsafat dan saya memahaminya sejauh yang bisa dicapai oleh seorang manusia. Satu-satunya topik filsafat yang tidak dikuasai Ibnu Sina adalah metafisika Aristoteles. Hingga pada suatu hari saat sedang berjalan-jalan di sebuah pasar, dia menemukan sebuah buku karya Al-Farabi berjudul Fi Agrdikit di Ambada Al-Tahabiyah penjelasan atas buku metafisika. Dari karya Al-Farabi itulah, akhirnya Ibnu Sina bisa memahami metafisika. Bacaannya yang luas dan intensif, khususnya dalam bidang pengobatan, pada akhirnya membawa Ibnu Sina menjadi tabib penguasa Nuh bin Mansur, yang kemudian memberinya izin untuk memasuki perpustakaan besar Samanian di Bukhara sebagai imbalan atas pengobatan yang diberikannya. Di perpustakaan itu, Ibnu Sina menemukan banyak sekali literatur di setiap bilik ruang perpustakaan yang didedikasikan untuk bidang pengetahuan yang berbeda. Di sana, kata Ibnu Sina, dia membaca karya-karya orang zaman dahulu al-awail yang belum pernah dia temui sebelumnya dan tidak pernah dia lihat lagi di kemudian hari, hingga akhirnya Ibnu Sina berkata, saya membaca buku-buku yang ada, menguasai berbagai pengajaran di dalamnya, serta mengetahui martabat setiap penulis dan penguasaan ilmunya. Maka pada saat saya mencapai usia 18 tahun,
Saya telah melakukan studi di semua cabang ilmu yang ada. Namun demikian, meski saat itu saya telah menguasainya di usia tua, sekarang saya merasa lebih matang dalam memahami apa-apa yang telah saya pelajari sebelumnya. Sungguh, ilmu yang telah saya ketahui tidak banyak berubah. Tidak ada lagi ilmu baru yang saya dapati setelah dewasa. Pada suatu ketika Amir Bukhara, Nuh bin Mansur, menderita sakit yang membuat para tabib istana menyerah. Karena Ibnu Sina telah dikenal di Bukhara sebagai kutu buku, para tabib istana memberanikan diri mengajukan namanya untuk didatangkan ke istana. Maka Ibnu Sina pun datang memenuhi undangan tersebut dan bersama para tabib istana berhasil menyembuhkan sang syah. Atas keberhasilan itu, para tabib kemudian meminta Pangeran Nuh bin Mansur agar mengizinkan Ibnu Sina mengakses perpustakaan kerajaan. Menurut autobiografinya, Ibnu Sina pertama kali menulis saat masih tinggal di Bukhara, yang dia beri judul Majung atau ringkasan ilmu sebagai jawaban atas permintaan tetangganya yang bernama Abu Hussein al-Ruzi. Setelah itu, temannya dari Karas bernama Abu Bakar Bargi, ahli teologi dan filsafat, memintanya menulis komentar atas filsafat Aristoteles. Maka Ibnu Sina menulis Al-Hasil wal Mahsum atau makna dan substansi yang membahas persoalan jurisprudensi dalam 20 jilid. Dan Al-Bir wal Itq atau kebajikan dan keburukan yang membahas masalah etika pada Juli 997. Tidak lama setelah Ibnu Sina dipanggil ke istana untuk mengobatinya, Sultan Nuh bin Mansur meninggal, disusul kekalahan dinasti Samaniyah dari Kanat Karakanid pada 999. Selanjutnya pada tahun 1002 ayahnya juga meninggal di Bukhara saat usia Ibnu Sina sekitar 22 tahun. Kejadian ini membuat kehidupan Ibnu Sina sepenuhnya berubah. Kini dia harus menanggung hidupnya sendiri dan harus bekerja menggantikan posisi ayahnya di pemerintahan. Namun, tampaknya hal ini tidak berlangsung lama karena berbagai peristiwa politik yang terjadi pasca runtuhnya dinasti Samaniyah telah memaksa Ibnu Sina untuk pergi dari Bukhara. Keruntuhan dinasti Samaniyah menghadirkan perebutan wilayah dan melahirkan penguasa baru, yakni dinasti Ghaznawiyah yang awalnya adalah gubernur Samaniyar di Ghazni. Ketika Nuh bin Mansur berkuasa, dia mengangkat Sabuktigin sebagai gubernur Ghazni pada tahun 977. Lalu ketika terjadi pemberontakan di Khurasan pada tahun 994, Sabuktigin dan putranya Mahmud berhasil memadamkan pemberontakan itu, sehingga Nuh bin Mansur mengangkat Mahmud sebagai gubernur Khurasan. Namun, pada tahun 997 Mahmud berbalik mendukung Karakanid yang saat itu tengah berperang dengan Samaniyah. Maka saat dinasti Samaniyah runtuh pada 999, Mahmud mengklaim wilayah Khurasan, Balkh, Herat, dan Merv dari Samaniyah, kehilangan patron dan pelindung, serta terjadinya pergolakan politik dan pergantian kekuasaan yang terjadi terus-menerus, memaksa Ibnu Sina untuk mengembara dan selalu berpindah dari kota ke kota. Pergolakan politik dan munculnya dinasti Ghaznawiyah yang kini menguasai Bukhara memaksa Ibnu Sina pindah dari Bukhara ke Gurganji. Sultan Mahmud menginginkan Ghazni sebagai pusat kebudayaan dan mengundang berbagai ilmuwan seperti Al-Biruni, Ferdowsi, dan Ibnu Sina untuk datang ke ibu kota Ghaznawiyah di Ghazni. Tapi Ibnu Sina memilih untuk melarikan diri dari Bukhara ke kota Gurganje di utara, yang saat itu dikuasai dinasti Mamuniyah yang berkuasa sesaat di wilayah Khwarezmiyah setelah berhasil menggulingkan dinasti Afriyah. Di Gurganje, Ibnu Sina bertemu seorang menteri bernama Abu Al-Husain Suhali yang menerimanya dengan baik dan memperkenalkannya dengan penguasa Mamuniyah. Meski di Gurganji mendapatkan rumah yang besar dan gaji yang cukup, namun keadaan memaksanya untuk terus mengembara dan berpindah dari kota ke kota. Selama beberapa tahun Ibnu Sina dikabarkan terus berpindah tempat, mulai dari Gurganje ke Nisa, lalu ke Abiwad, ketiganya sekarang berada di Turkmenistan. Kemudian ke Tus, ke Syakan, ke Samangan, lalu ke Jajam, semuanya sekarang di Iran. Dari sana Ibnu Sina berencana menuju Gorgan untuk mencari suaka kepada Sultan Qabus dari dinasti Syria yang terkenal sebagai pelindung para ilmuwan. Namun ketika Ibnu Sina akhirnya tiba di kota itu, Sultan Qabus telah meninggal sejak tahun 1013.
Ibnu Sina kemudian meninggalkan Gorgan menuju Dahar di Turkmenistan. Tapi terpaksa kembali ke Gorgan karena menderita sakit selama perjalanan. Pada saat kembali ke Gorgan itulah dia bertemu dengan Abu Ubaid Juzjani, seorang pelajar yang berasal dari wilayah Balt seperti asal ayah Ibnu Sina. Abu Ubaid Juzjani kemudian menjadi murid yang paling setia dan melayani Ibnu Sina hingga akhir hayatnya. Sampai periode ini autobiografi Ibnu Sina berakhir dan kisah selanjutnya diteruskan oleh Juzjani. Dari titik ini, sayalah yang menuliskan episode-episode kehidupan guru yang saya saksikan sendiri selama saya menemaninya hingga kematiannya. Di Gorgan tampaknya Ibnu Sina diterima dengan baik. Seorang penduduk Gorgan yang dikatakan pencinta ilmu membelikan Ibnu Sina sebuah rumah yang cukup nyaman. Menurut Dimitri Gutas, kemungkinan Ibnu Sina mendapat suaka dari Manuchiya, putra Sultan Qabus yang menjadi penguasa dinasti Syariah menggantikan ayahnya. Juzjani kerap mengunjungi rumah Ibnu Sina untuk membaca risalah matematika Al-Maghaz karya Ptolemaios bersamanya. Di sana pula, Ibnu Sina mulai mendiktekan karya-karyanya untuk ditulis ulang oleh Juzjani, di antaranya Mukhtasar Al-Awsat, Al-Mabda wal Mada al-Arshda al-Kulliyah, Mukhtasar Al-Majiste, dan berbagai traktat lainnya. Di Gorgan pula Ibnu Sina mulai menulis bagian awal Al-Qiyān Al-Tib. Selang beberapa waktu, untuk alasan yang tidak disebutkan, sekitar tahun 1014 Ibnu Sina meninggalkan Gorgan menuju Rai di Persia, kota tempat kelahiran Khalifah Harun al-Rasyid. Saat tiba di Rai, kota itu dipimpin seorang amir dari dinasti Buwayhi yang masih kecil bernama Majd al-Dawla, sehingga pada waktu itu ibunya, Sayyidah Shirin wafat tahun 1028, yang secara de facto berkuasa. Sebagaimana dikisahkan Juzjani, Majd al-Dawla menderita sakit dan ditempatkan ibunya di harem dan Ibnu Sina ditugaskan untuk merawatnya. Ibnu Sina menetap di Rai selama 2 hingga 3 tahun. Dan di sana menyelesaikan sebuah buku berjudul Kitbu al-Ma'ad atau buku masa kembali. Setelah itu Ibnu Sina pergi dari Rai menuju Kazwin, kemudian menuju Hamadan, dan diangkat sebagai wazir atau Perdana Menteri Syams al-Dawla, yang tidak lain saudara Majd al-Dawla. Meski Juzjani tidak menceritakan alasan kepindahan Ibnu Sina, namun Vandamir, sejarawan Persia abad ke-15, menceritakan bahwa Ibnu Sina membuat marah Sayyidah Shirin karena bersikeras bahwa salah satu putranya memiliki hak atas kerajaan. Selama dalam persembunyian, Ibnu Sina sempat melakukan korespondensi rahasia dengan Ala al-Dawla, penguasa di Isfahan, dan menawarkan diri untuk menjadi pembantunya. Penguasa di Hamadan, khususnya menteri bernama Tiji al-Mulk, mencium peristiwa ini dan menuduh Ibnu Sina melakukan pengkhianatan. Maka mereka pun menangkap Ibnu Sina dan memenjarakannya di sebuah kastil di luar Hamadan yang disebut Fardakan. Ibnu Sina dipenjara selama hampir 4 bulan hingga pasukan Ala al-Dawla dari Isfahan menyerang Hamadan dan mengakhiri pemerintahan Sam al-Dawla pada tahun 1023. Ibnu Sina pun bebas. Selama dalam tahanan, Ibnu Sina menyelesaikan menyibukkan diri dengan menulis dan menyelesaikan Kitbi al-Hidayah atau buku Hidayah, Rislahai bin Yaqza'an atau kisah kehidupan orang yang waspada, Kitbi al-Kulani atau buku tentang kolit atau sakit perut, dan Al-Adawiyah al-Qalbiyah atau pengobatan jantung. Ketika sudah keluar dari tahanan dan saat masih berada di Hamadan, Ibnu Sina menghabiskan waktu menulis bab logika dari Kitbi al-Shif. Demikian dulu video kali ini. Karena video ini cukup panjang, maka kami akan bagi menjadi 2 part. Pertanyaan untuk giveaway adalah: siapakah nama ayah dari Ibnu Sina? Dan apa jabatannya di pemerintahan? Silahkan dijawab di komentar. Dan sertakan kontak yang dapat dihubungi. Terima kasih sudah menonton.